Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamisisa Putra, NIM 6301002000147 dari kelas 4E Perbankan Syariah. Dalam video kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai bagaimana cara membuat jurnal umum. Nah, rumus utama yang digunakan yang perlu diingat adalah aset sama dengan kewajiban plus modal atau ekuitas. Nah, aset, apabila aset bertambah, itu bertambah di debit, sedangkan bila berkurang di kredit. Lalu kewajiban itu apabila bertambah, itu bertambahnya di kredit. Nah, ini kebalikan, sedangkan kalau berkurang di debit. Begitu juga dengan ekuitas atau modal apabila bertambah itu di kredit, sedangkan apabila berkurang di debit. Lalu pendapatan itu seperti pendapatan usaha, begitu ya. Jadi kalau pendapatan itu apabila bertambah itu bertambah di kredit, dan apabila berkurang itu berkurang di debit. Sama seperti modal dan kewajiban. Lalu ada biaya. Biaya ini semacam biaya sewa, biaya gaji, biaya perlengkapan, segala macam. Nah, seperti itu. Itu apabila bertambah, ini bertambahnya di debit. Dan apabila berkurang, itu berkurangnya di kredit. Lalu yang selanjutnya ada prive. Prive ini sama dengan seperti biaya dan aset. Nah, apabila bertambah, itu bertambahnya di debit, dan apabila berkurangnya di kredit. Nah, seperti itu ya. Nah, langsung saja kita ke contoh soalnya untuk mengerjakan atau cara membuat jurnal umum. Nah, di sini teman-teman bisa foto atau mencatat soalnya ya, karena kita nanti tidak bisa scroll ulang ke soalnya, dikarenakan saya menggunakan foto ya, tidak record video langsung karena minimnya memori saya begitu. Jadi teman-teman bisa mencatat manual atau memfoto. Nah, di sini saya akan membacakan soalnya. Berikut adalah transaksi yang terjadi pada Astuti Tyler selama bulan Maret 2019. Buatlah jurnal umum yang sesuai dengan transaksi yang terjadi. Nah, tanggal 1, Firman menyetorkan 35 juta sebagai modal awal di rekening bank atas nama Astuti Tyler. Nah, nanti kita membuat jurnal umum juga judulnya Astuti Tyler ya, bukan atas nama Firman ya. Karena namanya adalah, kita menggunakan nama institusinya. Begitu. Nah, berarti ini maksudnya modal. Modal itu berarti bertambah di kredit, sedangkan yang di debit adalah kas. Kas di debit, sedangkan modalnya di kredit 35 juta. Oke, yang tanggal 2, membeli tanah seharga 30 juta secara tunai. Ini secara tunai ya teman-teman ya. Berarti tanah itu termasuk aset. Sedangkan aset berarti bertambah di debit dan berkurang di kredit. Tanah masuk di debit, sedangkan kasnya berarti masuk di kredit. Gitu ya. Lalu yang selanjutnya tanggal 3. Tanggal 5, maaf. Membeli bahan habis pakai secara kredit sebesar 2.350.000. Nah, berarti ini kan hutang ya. Hutang. Nah, berarti perlengkapannya masuk di debit, sedangkan hutangnya masuk di kredit 2.350.000. Karena hutang itu bertambah di kredit ya. Lalu masih tanggal 5, menerima honor sebesar 9.500.000 atas jasa yang telah diberikan. Berarti kita mendapatkan
pendapatan nih. Pendapatan itu bertambah di kredit dan berkurang di debit. Berarti pendapatan jasa di kredit sebesar 9.500.000 dan kasnya berarti di debit 9.500.000. Lalu tanggal 10, membayar kepada kreditur sebesar 850.000 atas transaksi tanggal 5 yang 2.350.000 tadi ya. Dibayar 850.000. Nah, berarti ini kan mengurangi biaya ya. Berarti kita itu membayar hutang usaha. Berarti kalau seperti ini, berarti hutang usahanya masuk di debit karena kita mengurangi biaya. Kita membayar utangnya, pelunasan hutang lah. Jadi hutang usahanya masuk di debit, sedangkan kasnya itu di kredit, seperti itu. Lalu tanggal 11, Firman mengambil uang sebesar 1.500.000 dari Astuti Taylor untuk keperluan pribadi. Mengambil 1.500.000 berarti prive. Nah, kalau prive itu berarti kan bertambah di debit, berkurang di kredit. Nah, berarti prive maksudnya di debit 1.500.000, lalu kasnya berarti di kredit 1.500.000. Lalu selanjutnya tanggal 12, dilakukan pembelian peralatan sebesar 3 juta secara tunai. Peralatan secara tunai. Berarti peralatannya ditulis peralatan masuk di debit, sedangkan kasnya berkurang di kredit. Gitu ya. Lalu tanggal 14, Firman Taylor atau Astuti Taylor ya ini ya. Astuti Taylor membayar asuransi untuk jangka waktu 1 tahun sebesar 1.200.000. Nah, ini berarti kita mengeluarkan biaya nih. Tanggal 14 kita mengeluarkan biaya. Nah, biaya apabila mengeluarkan biaya itu masuknya di debit, bertambah di debit, berkurang di kredit. Maka asuransi ini masuknya di debit, lalu kasnya ditulisnya di kredit. Seperti itu. Tanggal 15, melakukan jasa kepada Ahmad sebesar 150.000 tapi belum dibayar. Nah, berarti ini masuknya ke piutang. Masuk ke piutang ya. Berarti piutang usaha ini masuknya di debit 150.000 dan pendapatan ini kan berupa pendapatan. Nah, pendapatan berarti bertambah di kredit. Berarti pendapatannya di kredit 150.000, sedangkan piutang masuknya di debit 150.000. Nah, begini. Lalu selanjutnya tanggal 16, Firman Taylor melunasi utang atas transaksi tanggal 5. Nah, tadi kan udah dibayar 850.000, berarti sisanya 1.500.000. Berarti tanggal 16 ya, sisanya 1.500.000. Nah, berarti kita mengeluarkan lagi nih pelunasan utang. Berarti kan mengeluarkan biaya. Berarti masuknya di debit. Utang usaha masuknya di debit, pelunasan utang 1.500.000, sedangkan kas masuk di kredit 1.500.000. Lalu selanjutnya tanggal 18, membeli perlengkapan sebesar 1.500.000 secara kredit. Oh, ini utang nih. Tanggal 18. Nah, perlengkapan ini kan maksudnya perlengkapannya barulah masuk di debit. Utang usaha masuknya di kredit. Kan kasusnya beda. Kalau tadi kan pelunasan utang ya, pelunasan utang maka masuknya di debit. Sedangkan ini kan masih membeli perlengkapan ya, membeli perlengkapan dengan cara hutang. Nah, jadi hutangnya ini dicatatnya di kredit dulu, di kredit, dan perlengkapan masuknya di debit. Lalu tanggal 20,
Diterima pembayaran piutang atas transaksi pada tanggal 15 sebesar 100.000. Berarti kita mendapatkan pendapatan ya, piutang sebesar 100.000. Berarti berarti piutang. Jadi piutang ini masuknya di kredit, berarti masuknya di kredit. Piutang usaha masuknya di kredit sebesar 100.000, dan kas masuknya di debit sebesar 100.000. Lalu tanggal 25, Firman Taylor menerima uang sebesar 2 juta dari Cita untuk jasa yang akan dilakukan di bulan depan. Berarti ini pendapatan yang dibayar di muka ya teman-teman. Udah dibayar, karena berarti maksudnya pendapatan dibayar di muka atau diterima di muka juga boleh. Berarti pendapatan bertambah di kredit, berkurang di debit. Berarti pendapatan masuknya di kredit, pendapatan dibayar di muka atau diterima di muka sebesar 2 juta, dan kasnya masuk di debit sebesar 2 juta. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah sedikit penjelasan dari saya teman-teman mengenai bagaimana cara membuat jurnal umum. Dan saya mohon maaf sekali karena minimnya fasilitas yang saya gunakan, sehingga mungkin agak sulit memahami, terutama tadi tidak bisa kembali ke soal gitu ya. Jadi teman-teman harus mencatat sendiri atau memfoto soalnya begitu, sehingga mungkin agak terkendala di situ. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetapi saya berharap semoga video dari saya bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.